Oke, kembali ke sama Habibi. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah unit Airsoft Spring, yaitu Oke, selamat datang bagi kalian yang baru tahu channel ini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video kali ini. Jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah unit Airsoft Spring dari Decobra yang terbaru. Nah, ini yang pasti kalian tunggu-tunggu saya mereview unit kali ini ya. Jadi aslinya sebelum unit ini tuh saya sudah mereview unit juga, tapi karena ada unit baru yang baru rilis, ini semua antriannya pada diterobos semua oleh unit ini. Dan sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di bawah, karena di channel ini tuh berisi tentang review-review, pembahasan-pembahasan, ya pokoknya seputaran tentang airsoft. Jadi kalau kalian tertarik di dunia per airsofteran, langsung aja subscribe channel ini. Oke, jadi pada video kali ini saya beli sendiri ya teman. Saya nggak disponsorin oleh Decobra, nggak dikirimin langsung, ya nggak tahu ya kenapa kok. Biasanya itu langsung dikirimin, tapi sekarang enggak, ini saya beli pribadi. Jadi seperti itu, dan mau promosi juga ya. Kalau kalian cari peralatan, perlengkapan, pokoknya aksesoris tentang airsoft gun, kalian langsung aja cek di deskripsi di AA Habibi Store. Nanti saya cantumkan link di Lazada, link di Tokopedia, sama cuma itu aja, karena di Shopee itu sudah terbanned ya teman. Karena ya cari di Shopee sekarang sudah, wah jangan, nggak bisa sama sekali cari di Shopee. Jadi ya keringetnya sak Oke. Jadi ya kalau kalian cari aksesoris perlengkapan airsoft yang harganya itu murah, kalian langsung aja klik di kolom komentar, kolom komentar goblok. Jadi jika kalian cari aksesoris dengan harga yang murah, kalian langsung aja klik link di deskripsi. Nanti saya cantumkan toko saya sendiri ya teman, AA Habibi Store. Jangan lupa AA Habibi Store ya. Oke, lanjut ke pembahasan unit ini. Jadi ini unitnya keren sekali ya teman-teman. Ini datang tadi dengan kemasan low spec ya. Jadi seperti biasa lah, kemasan Decobra plastik seperti ini, lalu ada kertasnya seperti ini. Ini sepertinya baru sih teman-teman. Ini dia itu desainnya beda seperti yang desain-desain yang kemarin. Di sini ada tulisannya Special Force seperti itu. Jadi ini di kode produksinya, nomor itemnya adalah AK74. Ya ini sudah ramai diperbincangkan di kalangan airsofter ya teman, karena katanya unit ini tuh nggak mirip dengan AK74. Tapi nanti kita bahas tuntas lah unit ini tuh aslinya itu seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi tadi kemasannya low spec seperti ini, lalu dia itu dalam keadaan terpisah ya teman, dari mulai popor, magasin. Di front setnya ini dia itu lepas-lepas semua. Jadi ini saya langsung rakit, soalnya di YouTube ya agak sulit kalau ngerakit mainan tembak-tembakan seperti ini ya. Oke, jadi sebelum review saya akan jelaskan sedikit ini pendapat pribadi saya, karena ini juga banyak yang bingung ya di forum-forum, di grup-grup, ini unit apa sih kayak gini, ini replika dari steel apa dan lain sebagainya. Jadi ini kalau menurut saya ya, unit ini itu replika dari AKS74, karena dia itu menggunakan popor lipat seperti ini ya. Di AKS itu S-nya itu apa tadi? S-nya itu adalah seklat noi, yang dalam bahasa Uni Soviet dulu itu artinya itu lipat. Jadi AKS adalah Automat Kalashnikov seklat noi. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, kalau kalian punya pendapat lain atau ingin diskusi, kalian bisa komen di kolom komentar. Karena saya cari-cari referensi itu fotonya seperti ini ya, yaitu paling mirip dengan AK-S74 itu tadi, karena dia pakai popor lipat, lalu dia itu di bagian front setnya dia itu pakai flash hider seperti ini. Tapi ya ini cuma replika aja ya teman, jadi nggak 100% otentik, 100% sama dengan real steelnya, karena yang jelas di bagian mag ini masih menggunakan mag 762, bukan menggunakan mag 556 seperti ini. Ini nanti saya bahas di video reviewnya detailnya ya teman. Oke, langsung aja saya review dari depan ya teman. Di depan ini pertama ada flash hider. Jadi ini flash hidernya bisa dicopot, tapi dia itu kalau menurut saya ukurannya ini enggak 1:1 ya, karena dulu saya pernah buat dari PVC teman. Dia itu ukurannya segini. Ini saya amal dari
flash hider AK74 MIG ya teman. Jadi ukurannya kurang lebih segini lah. Ini saya buat dari PVC. Nah dia itu lebih kecil ya kalau punya The Cobra yang baru ini. Jadi ini hampir setengahnya loh. Coba kita ukur ya. Kalau panjang dari yang punya AEG itu sekitar 8 sampai 8,5 cm lah. Kalau yang di The Cobra ini dia itu cuma 5,5, kurang lebih 5,5 cm. Jadi ini kecil sekali ya teman. Ini kayak masih bayi flash hider, masih bayi. Dibentuknya seperti ini. Jadi dari diameter, dari ukuran panjang dia itu beda. Ini diameternya dia itu juga udah beda ya teman. Ini tapi kalau dari apa bentuknya ya lumayan lah, meskipun dia itu nggak mirip banget dengan aslinya, tapi kalau dilihat dari jauh udah lumayan lah. Ada flash hidernya, nggak polosan seperti ini aja. Jadi lalu nggak ada yang spesial dari flash hidernya ini. Lalu kita pindah ke bagian frontset. Ini frontset biasa seperti yang dulu, sama persis. Jadi sini ada frontset, lalu ada picatinny yang include dengan lasernya seperti ini. Bisa apa enggak ya? Oh bisa teman-teman. Nah ini include sama lasernya. Lalu kita pindah ke bagian handguard. Guardnya juga sama persis seperti yang dulu. Ini kebanyakan sama persis ya teman di unit The Cobra ini. Cuma perbedaannya paling mencolok ada di bagian popor sama di bagian flash hider itu tadi. Tapi ini ada yang spesial juga ya. Di bagian dalemannya ini ada yang beda. Pokoknya The Cobra sekarang makin jos lah teman. Oke, di frontsetnya sama ya teman. Dari mulai warna lalu dengan ukuran semuanya itu sama persis. Ini kita lihat ukurannya. Ini The Cobra yang lama, cuma dia udah saya ganti di pistol gripnya ini doang ya. Dari ukurannya, dari panjangnya, untuk bagian bodi ini sama persis. Nah, untuk di bagian warna-warna yang coklat ke oranye-oranyan ini juga sama. Dari guratan, dari mulai warna itu dia itu sama persis. Jadi seperti itu. Ini yang sama-sama kita agak skip ya, nggak usah bahas panjang lebar. Lalu di bagian atas di sini ada rear side, ini juga sama. Bagian charging handle, di bagian body juga dia itu juga sama-sama yang dulu ya teman. Dimulai dari ketebalan, mulai dari kekokohan itu ya 11-12. Seperti biasa di sini ada peringatan dari The Cobra, dan di sebelah kanan, di sebelah kirinya maksud saya, di sebelah kiri ada stiker dari The Cobra, logo The Cobra. Ini bisa kan lepas. Oke, jadi seperti itu. Oh ya, di sebelah kiri tadi ada marking logo The Cobra dan MAK47. Ini masih sama teman-teman. Kan ini di nomor seri yang dulu itu namanya AK47. Kalau di sekarang kan AK74. Tapi untuk di bagian body ini sama, MAK47 markingnya, made in Indonesia. Jadi seperti itu. Dan di sini ada tombol apa namanya, safety lock di triggernya. Jadi kalau kalian arahin ke belakang dia itu ngelock, gak bisa ditembakin, tapi kalau ke depan dia itu bisa ditekan triggernya. Dan untuk di trigger ini dia itu agak beda menurut saya. Kalau di The Cobra yang lama itu dia itu lebih apa ya, lebih mantap gitu teman. Jadi per di dalam triggernya itu lebih kuat kalau menurut saya, karena ditekan itu dia itu kokoh dan agak keras, jadi mantap seperti itu. Tapi kalau di trigger sekarang itu nggak tahu kenapa perasaan saya itu lebih, ternyata itu lebih empuk, tapi berasa kayak kurang aja gitu ya teman. Jadi dia itu ya bisa nekennya ya lumayan enak, tapi kayak masih mantepan yang The Cobra yang dulu kalau menurut saya seperti itu. Lalu yang selanjutnya apalagi ya, pistol grip ini juga sama persis, guratan-guratannya warnanya juga sama. Untuk di bagian magazin ini juga sama persis seperti yang dulu. Dan ini yang beda di unit ini yaitu ini sangar sih. Untuk di bagian nggak tahu ya kalau pistolnya dia tuh sama apa enggak, tapi yang jelas di bagian silindernya dia itu menggunakan plastik polimer. Akhirnya The Cobra menggunakan plastik polimer pada bagian dalemannya. Biasanya sih kalau silindernya ini udah polimer, biasanya pistonnya juga ya. Semoga pistonnya juga polimer juga ya teman-teman. Ya next kita akan bongkar unit inilah, kita lihat dalemannya seperti apa, karena saya kepo pada bagian silinder dan pistonnya ini, sama di triggernya itu tadi loh. Kenapa kok dia itu rasanya beda seperti di AK47 yang kemarin. Jadi ya seperti itu. Ini perbedaan yang paling itu nanti kita bahas juga ya, dia itu gampang copot ya teman. Oke, jadi seperti itu tadi. Ini yang paling
saya suka sih di unit The Cobra ini karena dia menggunakan bahan polimer di bagian jeroannya, dan itu untuk di kokangannya dia itu menurut saya feelnya beda ya, seperti yang di AK yang kemarin. Yang kemarin tuh rasa dari piston nge-catch ke sirset itu dia tuh ada suara kliknya itu keras. Tapi kalau di unit ini tuh nggak kerasa, jadi seperti lebih semut teman-teman. Dan ini selera sih, kalian lebih suka yang suaranya klik seperti itu atau yang semut seperti ini. Tapi kalau menurut saya lebih suka yang kokangan The Cobra dari yang ini ya. Oke, yang terakhir langsung, sebelum yang terakhir ini teman-teman, bagian sling, ini slingnya juga sama seperti yang dulu, tipis, dan ini saya nggak saranin kalian buat pakai. Oke, bagian terakhir di sini ada bagian popor, ini yang paling mencolok ya teman-teman, perbedaan paling mencolok dari yang dulu. Di sini popornya menggunakan popor lipat, jadi ini popor AKS 74. Bentuknya ini sudah keren sih teman-teman, yaitu bisa dilipat dengan cara menekan tombol di sini. Jadi dilipatnya itu ke sebelah kiri ya teman-teman, jadi seperti ini. Kalau di reel stone-nya juga dia itu sama, popornya melipatnya itu ke kiri. Nah, seperti ini, dia itu nggak ada pengaitnya sama sekali ya, jadi gandul-gandul seperti ini aja. Lalu kalau kalian ingin memanjangkan, tinggal kalian gini sampai bunyi klik. Dan langkah baiknya kalian tekan ini dulu ya teman. Lalu kalian gini, terus kalian lepas supaya catch-nya ini gak gampang patah, karena ini kayaknya sih gampang patah ya. Jadi seperti itu, dan ini juga bisa dilepas, tinggal kalian geser seperti ini aja. Dan ini yang jadi kelemahan di unit ini ya teman-teman, seperti yang tadi itu jatuh. Di popornya ini gampang lepas, jadi kalau di ginian disenggol aja gini itu loh, dia itu gampang lepas ya teman. Jadi kalian langkah baiknya bisa kalian lapisin lem G supaya dia itu lebih seret. Jadi di popornya ini dia itu ada bagian popor sama bagian pelipatnya. Di antara popor dan bagian pelipatnya ini bisa kalian lepas dengan cara di sini ada tuas seperti popor yang dulu, tuas kalian geser ke belakang lalu kalian folding ke atas seperti ini. Nah, ini bagian pelipatnya. Nah, ini jadi kalian pencet lalu kalian lepas seperti ini. Nah, itu seret ya teman-teman ternyata. Lalu kalian di sini juga nggak perlu pakai ini juga. Kalau mau langsung yaitu langsung, nah seperti ini, bisa langsung ngeklik seperti ini. Menurut saya bagusnya itu kayak gini ya teman-teman, karena kalau dipakein adapter lipatnya ini dia itu makin panjang, jadi nggak mirip seperti di real steel-nya. Dan kelebihan kalau nggak pakai adapternya ini dia itu lebih kokoh. Tapi kalau pakai adapternya tadi itu, nah dia itu sedikit goyang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oh ya teman-teman, kelupaan tadi di bagian magazin ya, saya mau jelasin. Jadi untuk di magazin unit ini itu kan kalau di AKS 74 itu hasilnya menggunakan kaliber 556 ya. Tapi kalau di unit kali ini itu masih menggunakan Mag 762 seperti ini. Hasilnya itu pakai 556. Mau 556 yang seperti ini atau yang bakelite yang warna oranye-oranye seperti itu, atau yang pakai P-Mag itu dia itu 556 ya seperti itu. Ini menurut saya ya nggak masalah sih. Kalau misal taruh gini, nah ini baru mantep sih kalau misal The Cobra pakai yang kayak gini. Ya semoga next ada unit AK yang lainnya, mungkin AK yang model 74M, AK 100, AK berapa pokoknya 1945 juga nggak apa-apa. Ya itulah yang disayangkan sama airsofter di luaran sana, karena Mag-nya itu sama seperti yang dulu. Tapi ya nggak terlalu masalah sih teman, kalian bisa custom sendiri. Banyak yang custom seperti kreasi WSM itu dia custom seperti Mag backlit bisa, terlalu yang polos ya, pokoknya mirip-mirip 556 seperti itulah. Oke, langsung aja kita bandingin sekilas unit ini dengan yang lama ya teman-teman. Kalau dibandingin sekilas itu ya sama persis teman-teman. Untuk di bagian bodinya ya sama persis, yaitu perbedaannya cuma, kalau menurut saya perbedaan di unit AK yang terbaru ini ada di bagian popor set, semuanya itu beda. Lalu di bagian triggernya tadi dia itu enakan yang dulu timbang yang sekarang. Lalu di bagian piston dan silinder dia itu bahannya sudah polimer, ini peningkatan lah dari The Cobra. Lalu di bagian kokangan dia itu feelnya itu beda. Lalu yang terakhir ada di bagian flash hider, dia itu di sini ada flash hidernya. Dan dari segi semuanya, body, warna dan lain-lain itu kurang lebih sama ya, sama persis. Kita coba ukur dulu ya teman. Untuk The Cobra yang dulu, kita yang dulu ini, yang dulu kita ukur yang dulu itu lebih pendek ya, 88 cm.
Lalu untuk yang sekarang dia itu panjangnya 95 cm. Lalu untuk beratnya kita timbang ya, 600 gram, jadi kurang lebih 600 gram. Dia seperti itu. Oke, apalagi ya, mungkin itu aja teman-teman. Next saya akan upgrade, coba bongkar lah. Yang pertama saya akan coba bongkar dalaman dari unit ini itu seperti apa. Lalu video yang ketiga saya akan upgrade unit ini. Mungkin saya upgrade apa ya, pokoknya lihat nanti aja lah, kalian tunggu aja video bongkar dan video upgrade-nya. Dan kalau mau ada yang sponsorin silahkan hubungi saya ya. Ya seperti itu review dari unit ini best lah bagi The Cobra. Ini baru ya teman-teman, rating baru, jadi saya kasih rating di unit-unit yang saya review. Ini saya rating 9 atau 9,5 ya, 9 aja lah, karena dia itu enggak terlalu perfect sekali. 9 sudah cukup sih untuk unit ini, karena ini wah pokoknya mantep ya. Kalau menurut saya kan nanti mungkin banyak pertanyaan, mending pilih yang AK sekarang atau AK yang dulu. Kalau menurut saya pilih AK yang sekarang, karena ya saya lihat bagian pistonnya aja sudah suka unit ini. Ya nggak cuma bagian piston dan silindernya aja yang membuat saya suka pada unit ini, karena di bagian popornya lalu di bagian flash headernya itu juga menjadi nilai plus dari unit ini untuk dibeli. Karena ya nggak cuma popor fix seperti ini aja ya. Ini kalau kalian mungkin suka unit-unit AK jadul ya, ini cocok lah untuk kalian. Tapi kalau pengen unit yang dia itu banyak banyak bisa dimainin, bisa adjustable, dari stoknya bisa dilipat, terus bentuknya dia itu juga futuristik, lalu dapat flash hider juga. Ini saya cocok sih, dan harga 85.000 ya. Ini saya beli 85.000. Ini ya saya juga agak kaget ya, aku nggak digoreng-goreng. Biasanya kan pertama muncul itu digoreng-goreng. Dulu aja zamannya AK itu mungkin 130-130-an, sekarang sudah normal. Mungkin ya itu aja ya, kalian tunggu aja video nextnya, video saya lah apain unit ini. Pokoknya kalian tunggu aja. Bagi kalian yang mencari attachment perlengkapan airsoft, kalian bisa check out di AABB Store, karena disitu menjual berbagai peralatan taktikal ya teman. Oke ya, segitu aja video dari saya. Jika kalian mempunyai kritik atau saran, atau ingin mengomentari video saya tadi, atau ingin mengkoreksi, langsung aja komen di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe, serta share video ini kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Bye.